Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakwama di Toiba TV di hari Jumat tanggal 17 Mei 2024. Saudara-saudara, pernah dalam video saya di Toiba Channel yang hari ini sudah di take down, seorang ibu di Yogyakarta mengaku kepada saya dia sangat menderita. Dia tidak hanya dipenjara karena hutang-hutang yang telah dia buat, tetapi dia juga diceraikan oleh suaminya. Saat dia terlilit hutang, ibu ini mendatangi Yusuf Mansur di Tangerang, di Cipondoh. Kemudian dia mengikuti sejumlah anjuran yang dianjurkan oleh Yusuf Mansur dan teman-temannya. Kemudian dia juga bersedekah sejumlah uang yang dia berhutang. Alih-alih mendapatkan uang untuk membayar hutang, malah ibu ini diceraikan suaminya dan masuk penjara. Saudara-saudara, pada saat ini saya bertemu lagi dengan salah satu orang yang kemudian mengaku sebagai investornya Yusuf Mansur. Hari ini keadaan rumah tangga tokoh kita ini sedang berada di ambang keretakan. Hari Sabtu tanggal 11 Mei yang lalu, saya dihubungi oleh seorang ibu dari Kota Padang, Ibu Dian namanya. Ibu ini setelah memperkenalkan diri, dia juga akhirnya mengakui bahwa dia dan suaminya itu adalah peserta investasi Yusuf Mansur, yakni investasi patungan usaha, investasi sawah. Kemudian dia juga mengikuti Paitren dan Umroh Merdeka, serta rajin bersedekah ke Yusuf Mansur dan lembaganya. Ibu ini kemudian menulis seperti ini: tuntutan uang patungan usaha Hotel City dan sawah sampai saat ini belum ada kepastian kembali. Bahkan ketemu dengan pihak manajemen sangat sulit sekali. Lebih lanjut, Ibu Dian menulis seperti ini: masalah investasi Yusuf Mansur, habis ratusan juta rupiah suami saya. Suami saya berinvestasi atas nama saya. Jangankan dapat hasil, Pak, untuk kembali modal saja tidak ada. Suami saya akhirnya dimusuhi oleh semua keluarga saya. Sebab Yusuf Mansur, suami saya dimusuhi oleh semua keluarga saya karena sebab Yusuf Mansur. Semua foto dengan Yusuf Mansur di rumah orang tua saya di Solok, Sumatera Barat sudah diturunkan, termasuk di rumah orang tua dan keluarga suami juga. Kami semua marah karena suami lebih mementingkan sedekah dibandingkan keluarga dan usaha. Menurut saya sedekah boleh-boleh saja, tidak pernah melarang, asal dengan yang lebih membutuhkan. Kenapa sedekah selalu dan harus melalui Yusuf Mansur lewat wisata hati dan pesantrennya dan lain-lain? Ibu Dian kemudian akhirnya mendorong suaminya yang bernama Beni untuk bertemu saya. Ternyata Pak Beni ini berada di Jakarta, sedangkan istri dan anak-anaknya, 4 anaknya berada di Solok, Sumatera Utara. Hari Senin tanggal 12 Mei saya akhirnya bertemu dengan Pak Beni di sebuah tempat yang tak jauh dari stasiun Jatinegara. Beni kemudian bercerita kepada saya bahwa sebelum mengenal Yusuf Mansur, dia memiliki 13 rumah makan ayam penyet. 11 berada di Sumatera Barat yang tersebar di berbagai kota, dan 2 berada di Tanjung Priok. Dengan rumah makan sebanyak itu, Beni mengakui bahwa dia sudah cukup bahagia dengan keluarganya. Musibah mulai datang ketika ada orang-orangnya Yusuf Mansur mendekati dia dan mengajak dia untuk berinvestasi sekaligus bersedekah dengan Yusuf Mansur. Akhirnya Beni mulailah berinvestasi dengan Yusuf Mansur, mulai dari Hotel City, patungan usaha, hingga Paitren dan Umroh Merdeka.
Dan juga ini yang baru kita dengar, investasi sawah. Saudara-saudara, hari Rabu, hari Selasa tanggal 14 Mei, saya kemudian bertemu lagi dengan Benny, kemudian melakukan wawancara. Nah, bagaimana pengakuan Benny, bagaimana perasaan dia hari ini, nanti kita bisa saksikan pada video berikut ini. Saudara-saudara, setelah bertemu dan wawancara dengan Benny pada hari Selasa itu, istrinya, Ibu Dian, kembali mengirim saya pesan. Isinya, dia meminta tolong agar membantu suaminya untuk mendapatkan kembali uang yang telah mereka investasikan kepada Yusuf Mansur, yakni investasi Hotel City, patungan usaha, patungan investasi sawah, hingga paiteren dan umroh merdeka. Berapa jumlahnya? Ternyata jumlahnya sangat fantastis, 350 juta. Ibu Dian berharap kepada saya dan juga Pak Zeni Mustafa agar uang investasi mereka itu bisa dikembalikan oleh Yusuf Mansur. Kenapa? Karena hari ini keadaan rumah tangga mereka, Ibu Dian dan Benny, sedang berada di ujung tanduk. Sedangkan mereka memiliki 4 orang anak, 3 perempuan cantik-cantik dan yang laki-laki masih kecil. Saudara-saudara, mudah-mudahan video saya, wawancara saya dengan Benny ini menggugah hati kita semua. Tapi bagaimana dengan Yusuf Mansur? Apakah hatinya tergugah untuk mengembalikan uang investasinya Benny? Wallahu a'lam. Berikut videonya, mudah-mudahan video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Selasa tanggal 14 Mei 2024. Saya hari ini mendapat tamu yang sangat luar biasa, Abang Benny Murdiansyah. Abang Benny ini dari tahun 2011 sampai 2019 pernah punya 13 rumah makan. Iya, Pak. Rumah makan ya. Iya. Yang namanya Ayam Penyet Cinta, Ayam Penyet Cinta Benny. Tapi hari ini tahun 2024, Mas Benny rumah makannya benar-benar kolaps ya, selesai. Dan hari ini Mas Benny benar-benar tiarap. Sudah tiarap. Istri dan anak-anaknya di Kota Padang, dan Mas Benny ini sendirian di Jakarta. Ya. Mas Benny ini adalah orang yang pernah berinvestasi cukup banyak dengan Yusuf Mansur, sampai ratusan juta ya Mas. Ya. Nah, memang banyak hal yang mempengaruhi usaha orang itu jatuh gitu ya. Tapi Mas Benny berkeyakinan bahwa ketika dia banyak berinvestasi dengan Yusuf Mansur, ketika dia terpuruk dan dia meminta kembali hak-haknya, berharap dengan hak-haknya itu dia akan kembalikan bisnis dia, ternyata yang dia dapatkan apa? Nol besar ya. Ancaman, malah diancam lagi. Diancam ya. Kang Benny, Anda ini investasi yang Anda ikuti itu mulai dari apa aja, Mas? 2014 saya Februari ya. Tanggal 10 itu ada patungan usaha. Patungan usaha. Nomor kontaknya sampai sekarang masih tersedia tuh Pak. Nomor kontaknya siapa? Yusuf Mansur? Orangnya apa namanya, manajemen lah. Sedangkan jadi kalau ada mau usaha, hubungi nomor sekian. Iya. Ada nomornya 0853 sekian ya. Itu M3 gitu kan. M3. Ya. Maksudnya orang-orangnya Yusuf Mansur itu. Langsung suruh transfer ke rekening sekian gitu kan. Iya. Karena percaya sekelas ustad gitu kan. Iya. Sudah, kita bismillah gitu kan. Ya, berapa banyak? 10 saham, Mbak. 10 saham itu berarti nominalin zaman itu ya 120 juta. 10 saham itu beliau mengindikan ke iklan itu 10 juta, 12 juta saham. Jadi patungan usaha 120 juta ya. Itu yang pertama. Yang kedua, investasi apa lagi Mas Benny? Sawah, kita sama teman-teman. Investasi sawah di Pandeglang. Pandeglang ya. Pandeglang karena mau ditawarin di Pandeglang, itu ditaruh per meternya 100.000. 100.000 antum ambil? Kita ngambil ya 30
hitungan uangnya 50 juta lah kan. 50 juta. Investasi patungan sawah. Investasi sawah ya. Terus habis itu ya Paytrend, Titanium berarti berapa? Titanium 10 yang 10,1. Iya. 10.100. Mas Benny saya baca dari apa namanya? Dari curhatan antum berdua dan istri. Selain investasi itu juga sedekah. Iya. Sedekah ke Darul Quran. Iya, wisata hati lah. Wisata hati. Iya, jadi kalau investasi itu sekian ratus juta, kalau sedekah berapa banyak? Itu yang bisa sebutin, saya bingung ya kalau katanya ya ada lah itu kan. Iya. Terus setiap ada cara-cara kita yang kadang lebih fokus ke sana ya, setiap ada cara-cara ya. Dan menurut istri Mas Benny juga Anda begitu terobsesi, begitu menggandrungi, bahkan begitu apa ya? Mengidolakan Yusuf Mansur. Gimana ceritanya biar aku bisa siapa yang memperkenalkan pertama? Iya, saya ngeliat beliau di TV TV pembawaannya masuk di dalam logika saya kan. Pembawaannya masuk dalam logika ya. Materi segala macam itu saya ikutin. Saya coba belajar sedekah lebih brutal lagi gitu kan. Terus tiba-tiba saya ditemuin wisata hati lah gitu kan. Oleh teman-teman. Akhirnya ditawarkan investasi yang tadi kita sebutkan. Akhirnya sudah, akhirnya berjalan waktu ikut sama beliau. Ya sudah, akhirnya ada masalah di sini. Saya coba diam di tempat gitu kan. Saya bilang sudahlah, seorang ustaz nggak mungkin kita kerjain. Inilah kita ala aja. Dalam posisi bisnis drop. Ya akhirnya kita coba mengingat yang lama gitu kan, menagih yang lama. Oke, nanti kita lanjutin. Ini udah hadir Pak Zaini Mustafa. Pak Zaini Mustafa nih lawyer yang kita tahu, kita kenal selama ini. Insya Allah nanti Pak Zaini akan ikut membantu Mas Benny Murdiansa banyak. Nanti baru kita punya sesi kita ada Pak Zaini. Mas Benny, terus begitu Anda menyetorkan uang segitu banyak, terus siapa orang-orangnya Yusuf Mansur yang mengajak Anda untuk ikut berbisnis? Oh, itu namanya Ilham, Pak. Pak Ilham. Ya. Ilham ini orang Yusuf Mansur. Iya. Apa yang dia janjikan atau bagaimana dia mengajak Mas Benny untuk gabung sama Ustadz, nggak ada investasi bagus, pokoknya sekian persen lah. Lalu bilangnya 8%. Oh, yang 8%, 8%. Nanti ketika kita nginep di hotel itu nggak bayar, gratis. Jadi selama setahun itu boleh 8 kali kalau nggak salah waktu itu. Ilham itu masih ada di Yusuf Mansur sekarang? Kurang tahu, pas saya kontak dengan dia terakhir kali 2016. Itu cukup lama. Iya. 2016 orang-orang itu. Oh itu ya. Dan yang Mas Ilham tahu dia apanya Yusuf Mansur? Yang jelas setiap ada acara-acara wisata hati pasti selalu dia, kalau MC-nya atau selalu ada lah Pak di lingkungan apapun juga. Ada dulu namanya SSB. SSB itu sebar 1 juta buku kalau nggak salah. Dia selalu di lingkungan mereka. Patungan usaha 120 juta, terus patungan sawah 50 juta. Patungan sawah tahun berapa itu? Sawah itu kita coba 2016 lah. 2016 ya. Bulannya itu antara akhir April. Iya. Siapa yang merekrut Mas Benny untuk ikut di patungan sawah ini? Kalau sawah itu saya ngeliat di YFT gitu kan. Menarik gitu kan. Menarik, agar kami tertarik. Coba saya sama teman-teman bilang, oh bagus ya, aset ya. Ya sudah, akhirnya di situ ada keterangan nomor segala macam. Karena kita percaya seorang ustaz gitu kan. Dan selama ini ya investasi jangka panjang. Ya sudah. Maka teman-teman sekarang ketika ada permasalahan kayak begini, saya yang dikejar. Saya tanya sama teman-teman kan, ini gimana nih itu udah saya selesai dengan mana profitnya dengan. Jadi Anda juga mengkoordinasi teman-teman. Berapa banyak teman-teman yang dikoordinasi? 19 orang lah. 19 orang dan 19 orang itu ikut patungan usaha dan sawah, investasi sawah. Paytrend juga. Pasti kalau Paytrend pasti Pak, karena Paytrend lebih kecil kan, karena mereka jualan pusat segala macam itu ya. Nah itu semua teman-teman yang 19 orang itu sekarang minta tanggung jawab Anda dong. Itu jawabannya apa? Saya bilang ya nanti lah, saya pusing saya bilang kan. Terus ketika saya ketemu Bapak, saya udah kontak beliau kemarin, beliau siap untuk mengungkit ini kembali. Oke. Nanti kita akan ada sesi sendiri. Kebetulan Pak Jim sudah datang, nanti teman-temannya Mas Benny ini kita akomodir. Mas Benny, saya mau tanya upaya-upaya Mas Benny untuk meminta kembali
uang investasi itu bagaimana? Biasanya pakai itu aja sih Pak. Kadang-kadang datang ke sana terus mencari beliau ke pesantren misalnya atau ke rumah. Emang nggak ada tembus. Nggak tembus. Nggak tembus maksudnya nggak tembus? Nggak ketemu sama ustadznya, nggak ketemu dengan timnya, paling ketemu timnya doang misalnya kan. Dan sekian lama saya rahasiakan sama istri gitu kan. Usaha tadi, akhirnya karena dalam posisi tadi jatuh tadi, cerita ya kaget. Ini kaget. Ini jadi ada dua masalah baru. Pertama, yang mau saya tanya, Anda nggak ngomong ke istri untuk ketika berinvestasi ini dengan Yusuf Mansur? Ngomong, cuma istri tahunya cuma satu saham. Tahunya. Iya. Tahunya cuma 12 juta. Tahunya 12 juta yang patungan usaha itu. Usaha, cuma karena saya bilang tertarik dengan sekian persennya besar supaya kalau memang ada kelebihan ya sudah saya bilang. Akibatnya apa kalau waktu Anda nggak ngomong ke istri? Sekarang akibatnya apa? Hancur Pak. Hancur maksudnya keluarga, rumah tangga? Iya, bisnis kita perlahan habis gitu kan. Apalagi rumah tangga lah istrinya. Jadi ini adalah orang kesekian yang mengaku bahwa karena begitu percaya dengan Yusuf Mansur terus berinvestasi jor-joran, istri yang nggak setuju, terus kacau sekarang. Mas Beni adalah kacau, dan istrinya Mas Beni juga sudah sedikit curhat ya Mas ya, dan Mas Beni juga tahu isi curhatannya, nanti akan kita narasikan sih. Yusuf Mansur jelas nggak bisa ketemu ya. Iya Pak. Siapa orang-orang yang Anda ketemu di tempat Yusuf Mansur? Ya dulu kalau saya main paling ke Sunat Kayangan Pak. Sekarang dia sudah nggak ada ya. Ya sedih lah saya ketika beliau meninggal ya di April kemarin. Biasa saya diskusi sama beliau, ini gimana nih, gimana nih gitu kan. Udah tenang, sabar. Kebetulan dia di sana juga posisinya direktur kalau salah beliau kan. Orang yang di Pesona Kayangan itu. Pesona Kayangan Depok maksudnya. Depok. Di situ ada curhatnya. Cerita. Terus motivasinya kayak gitu. Sabar. Saya pernah juga awal 2018 diskusi coba ngobrol sama Ustaz Slamet gitu kan. Ustaz Slamet. Ustaz Slamet ini siapa nih Mas? Slamet itu guru di sana. Guru di sana di Darul Quran. Terus apa? Di sana kayaknya seperti itu sama ya. Sabar. Nanti juga uang akan kembali. Iya. Berarti yang Pesona Kayangan sudah almarhum orangnya ya. Terus Ustaz Slamet itu siapa lagi Mas? Apa ya? Saya paling sama bawa-bawanya beliau, misalnya yang benar-benar pekerjaannya dia, yang orang-orang yang dikata hati. Saya bilang kumpul di bawah saya, sleting, yang saya hello sehari-hari komunikasi, ya gitu paling. Berarti Anda ini cukup akrab dengan orang-orang Yusuf Mansur dong? Sebenarnya cukup akrab. Sangat akrab. Karena salah satu SMI dulu itu, saya termasuk SMI kelompok 35. SMI itu Selamat Morning Indonesia. Selamat Morning Indonesia. Itu kan program beliau kan. Kan selalu ada acara-acara setiap hari Minggu, ngumpul di mana-mana, saya selalu hadir. Kan program 35 itu saya penggagas sendirinya dan menyatakan bajunya. Saya nyetakin bajunya, saya nyebarin di seluruh Indonesia. Ya setelah saya bilang sama istri, sudah ini akhirnya pas istri keguguran, saya bilang udah ini lupakan semuanya, ikhlasin aja kan. Saya coba lupakan. Saya nggak tahu tiba-tiba istri dalam posisi sekarang kita berpisah, mungkin kembali gitu. Istri Anda keguguran ada hubungannya dengan kasus Anda dengan? Pasti Pak. Oh gitu, ada hubungan. Karena tadi itu, karena dia pas dia tanya cash flow-nya tuh ada yang aneh nih kata dia kan. Cuma saya masih menutupi. Iya. Saya bersalah masih menutupi. Masih menutupi semua. Begitu tahu, shock dia. Berakibat pada kandungan dia. Mas Bin, Anda ukuran itu pun di Jogja Pak. Itu di rumah sakit Muhammad di Jogja. Itu masih data itu masih lengkap semuanya. Oke. Nanti kalau urusan data itu nanti Pak Zeni Mustafa yang akan handle. Mas, Anda begitu sangat gandrungi dengan Yusuf Mansur itu. Idola Pak. Idola banget ya. Idola. Apa yang buat antum idola banget dengan dia? Lalu Ustaz muda ya beliau religius kan. Iya. Visioner. Yang berintegritas gitu. Iya. Kala itu waktu itu ya. Iya. Dan saya sampai semua buku saya punya. Buku dia ya. Itu sebelum saya jadi pengusaha saya punya, itu saya pelajari itu dan dari buku juga saya bisa mengamalkan beberapa trik-trik yang beliau ajarkan. Iya. Cuma kan problem masalah tadi itu tiba investasinya, jadi kacau balau itu kan di luar. Berarti pandangan antum Anda terhadap Yusuf Mansur sekarang berubah dong? Iya bisa jadi Pak. Bisa jadi ya. Iya. Sangat kaget lah gitu Pak. Iya. Sangat kaget. Iya. Mas Beni, kita masih punya banyak kesempatan untuk kita membedah masalah Anda.
Untuk sementara kira-kira apa yang mau disampaikan kepada Yusuf Mansur terkait uang Anda yang diinvestasikan? Silakan Mas Beni. Assalamualaikum Ustaz. Iya. Afwan Ustaz. Iya. Setelah sekian lama 2014 mungkin 2015 aneh pernah ke rumah Ustaz. Iya. Beserta anak-anak Ustaz, fotonya ada mau Ustaz. Main ke Daku bahkan Ustaz sedang ngomong sama Pak Dwi gitu kan. Iya. Yang sama Pak Dwi. Iya, Afwan aneh nggak bermaksud untuk memperpanjang Ustaz. Aneh sudah ikhlas gitu kan. Iya. Coba karena masalahnya aneh rumah tangga dulu kan gitu kan, tiba-tiba ngehubungi Pak Darso tanpa sepengetahuan aneh Ustaz, ngehubungi Pak Darso. Aneh nggak tahu sama sekali. Aneh bilang sama Umi, udah lah Mi, kita ikhlaskan, kita cari jalan-jalan keluar, jalan lain. Cuma karena itu saya nggak ridho Ustaz, nggak ridho, dan aneh cukup sedih ketika yang orang aneh percayakan tempat diskusi dulu Prof Dedi, tiba-tiba beliau meninggal April kemarin, tahun kemarin. Saya merasa nggak ada teman lagi untuk diskusi Ustaz. Sekali lagi nggak ada bermaksud untuk yang aneh-aneh Ustaz tetap masih Ustaz yang ya aneh kagumi semua itu, aneh ada semua Ustaz. Kemarin Ustaz pergi, aneh pergi ke Jogja pun kemana, terakhir pertemuan pertama sama Ustaz itu di Nurul Zaman kalau Ustaz ingat di Jogja, di acara di kampus UIN itu, lagi-lagi sebenarnya SBJP. Ya posisinya saat ini kenapa harus kembali membahas masalah lalu ini Ustaz, kembali ke masa rumah tangga. Mungkin istri nggak mau berpisah dengan aneh, dengan anak-anak demi abinya. Istri tiba-tiba yang aneh udah nggak komunikasi udah hampir 4 bulan setengah Ustaz, mau hubungi Pak Darso, dan aneh sama Pak Darso dihubungi, dikontak. Ya qadarullah, insya Allah nggak ada paksaan dari siapapun juga Ustaz. Bahkan Pak Darso nggak pernah bilang itu enggak, ayah aneh dari hati untuk menyelamatkan rumah tangga Ustaz. Jadi sekali lagi mohon maaf Ustaz kalau tindakan aneh mungkin salah atau segala macam itu, karena bagaimanapun kata istri yang hak-hak miliknya ya. Terlepas seperti apa tanggapan Ustaz, teman-temannya, terlepas ada dari hasil semuanya apa profit atau segala macam bentuk, itu nggak jadi permasalahan kata istri. Sekali lagi dari luar yang terdalam Ustaz, hamba fakir Beni Murdiansyah cuma hanya ingin menyelamatkan rumah tangga Ustaz. Jadi Mas Beni masih bisa minta supaya uangnya dikembalikan gitu ya Mas ya? Oke Mas Beni. Siap. Nanti dibantu Pak Zeni. Pak Zeni ya, kita bantu Mas Beni ya. Ya. Oke Mas Beni. Salam. Mas Beni ini juga punya beban yang berat. Dia kalau cukup karena dia juga mengkoordinir belasan teman-temannya, ini yang menambah beban dia. Nah, dari 19 orang ini mereka semua berinvestasi di Yusuf Mansur. Mereka sekarang dalam posisi yang tidak beruntung, gitu ya Mas ya. Jadi kalau Yusuf Mansur Anda melihat video ini, masih kenal dengan Beni Murdiansyah, dia punya banyak investasi sama Anda, tolong dikembalikan biar dia bisa selamatkan rumah tangganya. Gitu ya Mas Beni. Mas Beni, teman-teman Mas Beni yang 19 orang, apa yang Mas Beni sampaikan Mas? Ya mungkin nanti yang mereka aja yang bicara di sini Pak. Oke. Saya sudah cukup lah Pak. Mas Beni Murdiansyah, Pak Beni Murdiansyah pernah punya usaha yang begitu luar biasa. Tapi karena uang dia itu, ya dia investasikan banyak di Yusuf Mansur. Memang banyak masalah yang membuat sebuah usaha itu jatuh. Tapi Beni ketika dia dalam keadaan terpuruk, dia mau meminta kembali uang investasi dia. Begitu berat hambatan yang ditemui sehingga uang dia yang ratusan juta dia investasikan dengan usaha-usahanya Yusuf Mansur sampai hari ini terpendam. Kita akan terus mengabarkan perjuangan Pak Beni Murdiansyah bersama Pak Zeni Mustafa nanti dalam upaya-upaya dia untuk meminta kembali hak-haknya pada Yusuf Mansur. Terima kasih kita sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.